Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maya Estiana. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru sekolah dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Pertanyaan saya, Pak, apa sih ilmu pendidikan Islam itu di sekolah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pendidikan agama Islam di sekolah dasar itu merupakan salah satu pendidikan mata pelajaran wajib, mata pelajaran wajib di sekolah dasar, di mana pelajaran tersebut itu untuk mendidik anak didik atau peserta didik sekolah dasar agar berpengetahuan agama, termasuk dasar-dasar awal dalam pendidikan agama Islam, masalah keimanan, masalah tata cara ibadah, supaya dengan adanya pendidikan agama Islam di sekolah itu anak-anak bisa taat beribadah, bisa mengerti tentang agama, dan lebih daripada itu agar akhlak atau kepribadian mereka selalu berdasar kepada agama. Jadi itu adalah mata pelajaran yang memang diwajibkan. Dan bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan Islam? Untuk meningkatkan pendidikan agama Islam, terutama di sekolah ya. Kalau untuk secara umum, saya tidak bisa menjawab secara panjang lebar kalau secara umum, karena memang fokus saya sementara ini memang di sekolah dasar. Jadi upaya-upaya yang saya lakukan untuk meningkatkan pendidikan agama Islam di sekolah itu, pertama dengan menggunakan metode yang memang diminati oleh anak peserta didik. Itu salah satu upaya saya supaya anak didik itu senang terhadap pelajaran. Karena mengajar anak di usia yang belia seperti itu butuh tantangannya sebenarnya lebih berat kalau menurut saya, karena harus anak-anak itu harus senang terlebih dahulu, baru pelajaran itu diminati, disenangi, sehingga mereka akan fokus terhadap pelajaran. Termasuk juga pengadaan buku itu penting. Artinya literatur yang kita gunakan itu tidak hanya fokus terhadap literatur yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, tapi juga harus ditambah dengan literatur lain yang mungkin mendukung. Artinya dengan adanya buku saku tentang tata cara ibadah seperti itu juga penting, dan itu juga salah satu upaya meningkatkan pendidikan agama Islam. Kemudian tuntutan terhadap diri saya sendiri sebagai seorang guru. Jadi saya harus benar-benar menguasai pendidikan itu sendiri, pendidikan agama Islam itu sendiri, untuk saya ajarkan, saya kembalikan atau saya sebarkan terhadap peserta didik agama Islam. Dan apa yang menjadi tantangan terbesar di dalam Bapak mengajar di sekolah? Tantangannya pertama itu tantangan tentang teknologi ini. Artinya kalau kita sebagai guru tidak mengikuti perkembangan teknologi hari ini, kita akan ketinggalan. Artinya peserta didik, kita tahu bahwa anak-anak sekarang di sekolah dasar itu sendiri sudah sangat mereka sudah terbiasa menggunakan handphone atau smartphone, sehingga kalau kita tidak mengimbangi terhadap pengetahuan mereka, maka mereka tidak bisa mengontrol pengetahuannya sendiri terhadap agama. Artinya memang tantangan secara ilmiah, tantangan secara teknologi itu sangat besar terhadap perkembangan pendidikan Islam, karena anak-anak sekarang kan lebih minat untuk salah satunya itu ada game banyaklah macam-macam game. Nah,
seandainya kita benar-benar menguasai teknologi, kita kan bisa membuat game yang berisi tentang pendidikan agama Islam. Artinya ada beberapa hal tentang pendidikan Islam yang kita selipkan terhadap aplikasi, berbasis macam-macam video-video pendek tentang pendidikan agama Islam. Itu sangat penting untuk kita kembangkan secara teknologi, karena memang anak-anak sekarang minat terhadap teknologi sangat besar. Itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua yang sangat penting itu untuk anak-anak dasar itu, tantangan pelaksanaan atau ibadahnya. Artinya bagaimana anak-anak didik kita itu benar-benar melaksanakan ibadah. Nah, ini sebenarnya tidak hanya tugas seorang guru, tapi juga tugas orang tua. Sehingga tantangan sekolah itu terhadap pendidikan agama Islam itu harus benar-benar berkesinambungan antara guru, anak didik, dan orang tua. Sehingga ketika guru mengajarkan tentang sholat di sekolah, anak-anak di rumah itu benar-benar diminta untuk sholat di rumah, diajak untuk sholat. Itu satu tantangan yang saya sendiri hadapi seperti itu. Kan kadang ada kan anak yang sulit diatur gitu Pak. Gimana cara Bapak untuk menanganinya? Saya sebagai guru itu pertama saya harus sabar. Kenapa? Yang dihadapi itu anak-anak. Sehingga guru pendidikan dasar itu pertama hatinya harus sabar dan mengerti bahwa yang kita hadapi itu anak-anak. Artinya jangan samakan dengan Anda sebagai mahasiswa, dosen mengajar seperti Anda itu pengaturannya mungkin lebih mudah, mungkin seperti itu. Cuma hanya pengetahuannya yang harus lebih tinggi. Tapi kalau mengajar anak SD itu memang bahasa kerennya itu makan hati kata. Artinya benar-benar harus penuh kesabaran, karena memang mereka masih anak-anak, sehingga mereka harus diayomi dan harus lebih banyak menemani, bukan menyuruh. Kita sebagai seorang guru itu jangan terlalu sering menyuruh, tapi menemani mereka untuk belajar, mengajak atau bersama-sama dengan mereka kita melaksanakan ibadah. Sehingga di sekolah itu ada kegiatan seperti sholat duha bersama. Kemudian sebenarnya sholat duha itu kan kalau secara syariat Islam memang kan tidak ada anjuran untuk tidak ada kewajiban atau kesunahan untuk berjemaah. Artinya tidak disyariatkan secara berjemaah. Cuma karena kita ingin mengajarkan anak-anak didik yang mereka itu harus ditemani, harus diayomi, sehingga kita ajak mereka dengan cara berjamaah sholat duha, kemudian berjamaah sholat zuhur, kemudian diajak mereka untuk sering bacaan Quran. Kita seperti itu. Salah satu cara saya menghadapi anak-anak seperti itu. Kalau anak-anak nakal itu pasti ada, dan kita jangan terlalu fokus pada yang nakal, karena pasti lebih banyak yang berminat lah. Dalam satu kelas itu paling yang nakal berapa orang, sehingga fokus kita itu pada semuanya. Jangan salah satu kita fokus, kita marahi, jangan terlalu sering marah. Itu juga salah satu cara menghadapi anak-anak seperti itu. Dan apa harapan Bapak terhadap masa depan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya terkait dengan perkembangan peserta didik? Harapan saya itu pertama, pendidikan agama Islam itu tidak hanya fokus di sekolah hanya di sekolah saja. Artinya, dan perlu ditambah sebenarnya. Saya berharap kepada pemerintah itu terutama di sekolah dasar itu tidak hanya sekarang kan hanya 3 jam pelajaran ya, bukan 3 jam
tapi 3 jam pelajaran, di mana setiap 1 jam pelajaran itu hanya sekitar 35 menit ya. Sehingga hanya ketika sudah 3 jam itu, 3 jam pelajaran itu hanya berkisar 1 jam. Sehingga harapan saya adalah ditambah ya, artinya ada penambah jam di setiap sekolah, terutama sekolah-sekolah dasar yang istilahnya sekarang yang negeri atau yang berpusat pada dinas pendidikan. Beda dengan MI ya. Kalau MI memang fokusnya memang di keagamannya. Cuma di sekolah-sekolah dasar negeri itu menurut saya perlu ada penambahan jam. Artinya tidak hanya 3 jam pelajaran saja. Kemudian harapan kedua saya, anak-anak didik itu tidak hanya belajar agama hanya di sekolah saja. Artinya orang tua, kalau memang orang tuanya juga harus ikut andil lah dalam mengembangkan pendidikan anak itu. Ada sekolah dunia, ada sekolah atau ngaji di surau-surau, di musola, di masjid. Itu juga mudah-mudahan anak-anak orang tua itu juga mengerti bahwa kita ini sebagai guru ada jangka waktunya, ada waktu-waktu tertentu, sehingga orang tua perlu mendukung apa yang sudah ditetapkan di sekolah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.